Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi ila qalbariqil mutawwis, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin karamun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Hafiz Kiai Haji Mulyana yang saya hormati, Al-Mukarram, Al-Fadil Kiai Haji Supriyadi yang saya muliakan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ili, Al-Mukarram Bapak Ustadz Suganda, Al-Mukarram Bapak Ustadz Amiluddin Qori kita yang tadi suaranya amat merdu, kurang lebih lah suaranya sama saya insya Allah. Cuma saya juara RT, dia juara nasional. Yang saya hormati Bapak Haji Noto Supriyanto, juga para tokoh aparat pemerintahan, RT, RW, semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, dan wabil khusus Sayyidul Bait, yaitu Bapak Haji Cecep Saifuddin dan seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak Junaidi bin Pak Haji Makar. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah merupakan panen raya bagi Bapak Junaidi, di mana setiap doa-doa yang tadi dipanjatkan, sholawat tadi yang dibacakan, semuanya sampai pahalanya kepada beliau. Bahkan tiap tetes air yang disajikan, tiap butir kebuli yang dari tadi menawan hati, udah pengen mencaploknya sebenarnya. Dan setiap butir buah yang ada, insya Allah pahalanya sampai kepada beliau, meskipun belum disantap, belum dimakan, belum semuanya dibawa pulang, tapi pahalanya sudah sampai ke hadapan beliau, yaitu Bapak Haji Junaidi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari sedang mengusung jenazah. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, "Wahai Abu Dzar, jenazah siapakah itu?" Abu Dzar menjawab, "Ini adalah jenazahmu." Orang itu bingung, "Lawang saya masih hidup, saya yang bertanya, kenapa kau katakan itu jenazahku?" Kemudian Abu Dzar berkata, "Kenapa kamu tidak terima kalau ini dikatakan jenazahmu? Kalau kamu tidak terima, aku akui ini adalah jenazahku." Apa maksud dari perkataan Abu Dzar Al-Ghifari tersebut? Maksudnya adalah apabila kita hadir takziah, menyaksikan kematian, maka rasakanlah itu semua adalah kematian kita. Rasakanlah bahwa itu juga sama, kita akan masuk dalam keranda diusung. Rasakanlah juga kita bakal dimandikan, bakal disolati, bakal diusung dan dikuburkan ke dalam bumi.
sama dengan Bapak Haji Junaidi yang pada malam hari ini kita tahlili bersama. Jadi memang demikian, tiada vonis yang paling pasti, tiada ketentuan yang paling pasti kecuali al-maut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayitun wa innahum mayitun. Yang belakang enggak koper ucap Allah, mulutnya penuh mah pisang. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mayat dan mereka semua adalah mayat. Bahkan sudah dinas oleh Allah, Nabi Muhammad mayat, kita semua adalah mayat. Ada yang mayat lagi makan pisang, ada mayat yang lagi minum aqua, ada yang mayat lagi ngincer kebuli kapan boleh dibuka, ada yang mayat yang lagi jalan-jalan, ada mayat yang masih sibuk lembur, ada mayat yang lagi dengerin ceramah, ada mayat yang lagi ceramah. Semuanya adalah mayat. Ini sekarang idang isma sita wa innaka mayitun. Maka hiduplah semau-maumu, sesungguhnya kalian semua adalah mayat. Jadi kita mau belagu Pak, mau sombong kita, mau merasa hebat, mau merasa kaya, mau merasa terhormat, padahal kita adalah mayat yang berjalan-jalan, mayat yang lagi menunggu giliran. Dan giliran itu tidak menurut abjad dan tidak menurut nomor urut. Kalau menurut abjad, nama yang awalnya A ngeri tuh, dan yang paling senang yang akhirnya yang awalnya Z, belakangan dia matinya. Dan mati tidak sesuai nomor urut. Kalau sesuai dengan umur pasti yang mati kakeknya dulu, kemudian bapak atau mak kita, kepada kita, anak kita, cucu kita. Tapi mati adalah nomor cabut. Bahkan sapi saja matinya nomor cabut. Saya kemarin waktu Idul Adha memotong 15 sapi, diumumin nomor 1 Bapak Burhan. Ternyata orang yang belum datang, akhirnya ditunda. Sapi nomor 2 Bapak Hasan, orangnya belum datang juga. Akhirnya yang pertama dipotong sapi nomor 7. Dan Bapak Burhan yang nomor pertama dipotong paling akhir. Saya jadi berpikir, bahkan sapi saja ajalnya sudah ditentukan Allah, nomornya pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita. Jadi mati itu bukan karena corona, nggak usah takut sama corona Pak. Mati itu bukan karena tertabrak mobil, mati itu bukan karena sakit jantung, mati itu bukan karena diabetes. Mati memang sudah ajalnya. Karena sekarang ada orang yang takut, saking ketakutannya masker sampai 3 lapis 4 lapis. Kasihan kemarin di Cibitung Pak, nenek-nenek diajak ke mall pakai masker 3 lapis, nggak kena corona tapi pingsan. Kenapa Pak? Kehabisan nafas. Masya Allah. Bahkan ada slogan tuh, hati-hati dengan slogan itu tuh. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker pasti mah. Masya Allah. Musyrik itu Pak, musyrik Pak. Kalau yakin sampai ke hati kalimat itu musyrik. Masa kita mati gara-gara masker, gara-gara nggak pakai masker? Mati itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa sesuatu kepada diri kita kecuali Allah telah tetapkan kepada kita, Allah telah catatkan kepada kita. Kadang-kadang kan orang suka nanya, umurnya berapa ini, sakitnya apa ini, dan terus pertanyaannya banyak. Padahal gak ada hubungannya dengan umur, gak ada hubungannya dengan asbab apapun. Tapi mati karena memang sudah ajal. Kullu umatin ajal, wa idza jaa ajaluhum falyastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
bahwasanya setiap diri kita sudah ditentukan ajalnya, dan apabila sudah sampai ajalnya tidak dapat dimundurkan sedikit pun waktunya dan tidak dapat dimajukan. Pak, kalau mati dapat dimajukan, dimundurkan, itu para pejabat yang duitnya banyak, boleh korupsi sampai triliunan, itu matinya pasti belakangan. Ya, karena bisa dibeli itu ajal, tapi ternyata mati tidak bisa. Kalau malaikat Israel bisa disogok, pasti asli artis itu matinya belakangan karena cakep-cakep dia. Tapi ternyata dulu ingat gak ada artis Nika Ardila namanya, mati habis ulang tahun ke-19, masih montok-montoknya Pak, masih seger-segernya, masih botoh-botohnya, mati. Sayang apa kagak Pak? Sayang banget. Masih muda, masih populer, sampai berhari-hari orang berkabung, sampai hari ini dikenang oleh fan-fannya, luar biasa. Ada lagi artis namanya Alda, ingat nggak Pak? Kalau nggak ingat saya ingetin, ya saya ingetin ya. Aku tak biasa. Lagunya kira-kira sedikit aja. Naik ke Hotel Akasia lantai 12, Kamal 131, masuknya jam 2:15. Sampai besok pagi kagak keluar-keluar. Begitu diketok-ketok nggak kebuka pintunya, didobrak jam 10 siang. Tahu-tahu udah berbusa mulutnya. Kenapa tuh? Ode katanya. Apa ode apa Jinoto? Overdosis. Masya Allah, mana masih muda, cakep, ya Allah, hidungnya mancung, ya, bibirnya merah mereka, ya, rambutnya ikal mayang, badannya tinggi semampai, mati, Masya Allah. Jadi ajal nggak melihat cakep tidaknya, nggak melihat tua atau muda, nggak melihat kaya atau miskin, ajal sampai karena memang sudah sampai waktunya. Ada orang anak muda pada putus asa gara-gara diputusin sama pacarnya, naik ke lantai 12, terjun bunuh diri, blok jatuh. Begitu bangun dia bingung, kok bau sampah ya? Kok alam barzah bau sampah? Nggak taunya dia bangun-bangun udah di Bantar Gebang. Dia terjun dari lantai 12, pas mobil truk sampah lewat, akhirnya ke bawah ke Bantar Gebang. Sampai ke Bantar Gebang masih hidup Pak, cuma pingsan doang. Karena apa? Dia telah terjun dari lantai 12 tapi belum sampai ajalnya. Ada aja asbabnya. Truk sampah lewat, akhirnya jatuh ke truk sampah, dibuang ke Bantar Gebang. Yang pengen mati kagak mati-mati tuh. Yang gak pengen mati malah mati. Maka mati gak usah ditakuti. Jangan takut mati, jangan hindari mati, jangan lari dari mati, tapi rindukan kematian. Bapak pernah rindu kematian, Pak? Ibu pernah rindu kematian? Rindu nggak rindu mati nggak kita? Rindu nggak rindu mati nggak? Mati. Apa maksud rindukan kematian? Mempersiapkan diri agar mati datang kepada kita, kita sudah siap bekal kita. Seperti Bapak Junaidi, insya Allah sudah cukup bekal dan berbahagia punya anak seperti Bapak Cecep. Berbahagia mempunyai anak-anak yang soleh dan soleah, orang tuanya mati, ya langsung didoakan, langsung ditahlilkan, dikumpulkan orang-orang soleh, dikumpulkan tetangga-tetangga bersama-sama mendoakan sampai semuanya doanya ke sana. Alhamdulillah. Bahkan semuanya ada nih, buah-buahan semuanya ada, makanan semuanya ada. Ini yang bikin iri Salafi, Pak. Salafi mah kagak ada tahlil. Makanya ustaznya begeng-begeng. Ustaz aswanya mah pada montok-montok. Kenapa? Makan berkat. Mau punya Ustadz Asu aja memakannya pada berkat, montok-montok berkah-berkah. Alhamdulillah.
Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Pak Haji Junaidi tidak mati, tapi liqa illah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa abul arwah, berjumpa dengan bapaknya arwah. Siapa bapaknya arwah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan Maulid Nabi ini, kita malam hari ini juga memperingati sentral kosmik, kalau orang mengatakan awal dari segala penciptaan alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dalam hadits qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Seandainya aku tidak menciptakanmu, seandainya aku tidak menciptakanmu hai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Bahkan Nabi Adam ketika baru diciptakan, kemudian diciptakan juga perempuan yang sangat cantik. Siapa namanya? Siti Hawa. Begitu melihat marak kanan kiri nggak ada orang, yang dilihat cuma satu perempuan cantik, hampir saja Nabi Adam memeluknya. Kata Allah, jangan dulu, mahar, ya, mahar. Jangan dulu disentuh, harus ada maharnya dulu. Maka Nabi Adam memberikan mahar dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah heran pura-pura nggak tahu, padahal Allah tahu kan? Allah pasti tahu, karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Allah tahu semuanya. Hai Adam, kenapa maharmu membaca sholawat kepada Muhammad? Apa jawab Adam? Karena aku ketika pertama kali membuka mataku, aku melihat asma-Mu di pilar-pilar aras bersanding dengan asma-Nya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku bersolawat kepadanya, karena pasti dia adalah makhluk paling mulia. Apa jawab Allah? Wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Wahai Adam, seandainya bukan karena dia, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menciptakan kamu. Jadi adanya Nabi Adam, adanya kita anak keturunannya, karena Allah telah merancang satu rancangan utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut Abul Arwah. Dan dulu kita semuanya sebenarnya udah pernah kumpul dengan Nabi Muhammad, udah pernah berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad. Ingat kagak Pak? Ingat nggak Bu dulu? Kita ngobrol dengan Nabi Muhammad. Gak ingat ya? Padahal dulu kita berkerumun, berkumpul dalam hadis Abu Dawud dikatakan al arwah junudun mujayyadah. Bahwa arwah dulu berkerumun, berkumpul dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu itu artinya menyaksikan. Musyahadah kalau dalam bahasa Inggris, menyaksikan betul-betul. Tadi syahadat asyhadu, saya menyaksikan. Kenapa syahadat? Bukan saya bersumpah atau saya berikrar, tapi saya menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhanku. Tiada Tuhan selain Allah. Emang kita pernah bersaksi, pernah menyaksikan Allah? Pernah belum Pak? Udah dulu. Dulu Allah ngobrol sama kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar kami semua menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Demikian pula bersaksi dengan Nabi kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Cuma kita lupa. Jangankan di alam arwah, di kandungan ibu 9 bulan, kita ingat gak Bu? Pak, ngapain kita di dalam kandungan ibu? Jangankan di kandungan ibu 9 bulan kita lahir,
0 tahun sampai 5 tahun sampai 2 tahun, ingat nggak kita ngapain? Lupa juga. Itulah makanya kita disebut nas, dari kata nasia, pelupa. Makanya diutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan kita, tiada lain agar kita ingat dulu kita pernah bersyahadat, pernah menyaksikan Allah, pernah berkumpul dengan Rasulullah, maka di dunia menegakkan kalimah dua tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang hidupnya menegakkan dua kalimah itu, maka hidupnya bahagia, matinya bahagia, masuk surga dengan bahagia. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Gampang apa gampang masuk surga, Pak? Gampang. Tapi hadis ini ada sarahnya, yaitu man dzakara la ilaha illallah fi qalbihi atau fi nafsihi. Orang yang membaca la ilaha illallah dengan jiwanya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, barang siapa membaca la ilaha illallah sekali saja seumur hidupnya dengan ruhnya, maka dia akan masuk surga. Pernah nggak kita baca la ilaha illallah dengan kolbu kita, dengan ruh kita, Pak? Ya, tetangga saya punya beo pinter baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan beoknya bisa baca surat Fatihah, Pak. Kira-kira beo itu paham nggak yang dibaca, Pak? Kira-kira kolbu beo itu mengucapkan hal yang sama nggak? Berarti kalau kita baca la ilaha illallah nggak dengan akal kita, nggak dengan kolbu kita, sama dengan beo, Pak. Makanya yang dimaksud yang membaca la ilaha illallah itu masuk surga, yakni yang membaca la ilaha illallah dengan kolbunya, dengan ruhnya. Maka insya Allah orang yang demikian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi malam ini juga selain kita memperingati 100 hari Bapak Junaidi, juga kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selamat, kita menjadi umat mulia, umat yang disayang oleh Allah gara-gara kita menjadi umat beliau. Para nabi dan rasul terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Para umat-umat terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tapi terlaksana tidak? Tidak. Cuma kita yang berbahagia, beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Dan satu-satunya nabi dari 124.000 nabi dan rasul yang mau menjamin bahwa umatnya semua masuk surga, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kata Nabi Muhammad, kullu umatin yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Cuma Nabi Muhammad saja yang menjamin umatnya pasti masuk surga. Nabi Adam tidak, Nabi Nuh tidak, Nabi Lut tidak, Nabi Yunus tidak, Nabi Musa, Nabi Isa tidak. Bahkan nanti di mahsyar, ketika saat yang sangat genting, semua orang dalam kebingungan mencari syafaat, didatangi Nabi Adam, ya Adam, engkau adalah kakek kami semua, beri syafaat kami. Sampaikan kepada Rabb agar pengadilan akhirat ini segera dibuka. Apa jawaban Nabi Adam? Jangankan saya memberi syafaat kepadamu, aku memikirkan dosaku saja. Dulu ketika di surga aku telah melanggar aturan Allah, aku malu kepada Allah, aku nggak bisa. Coba datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu, nggak bisa. Anakku saja, istriku saja tidak bisa beriman. Aku dakwah 950 tahun tidak mampu membawa umat beriman. Hanya 40 pasang saja yang beriman kepadaku. Lagi pula orang-orang yang tidak beriman aku doakan binasa. Jadi kalian ini adalah sisa orang-orang yang aku doakan dulu binasa. Semuanya binasa didoakan oleh Nabi Nuh, kecuali yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi Musa juga demikian. Datang kepada Nabi Isa juga demikian. Aduh, jangan dah. Umatku justru dulu mengatakan bahwa aku ini anak Tuhan.
Umatku dulu mengatakan, aku ini adalah Tuhan, boro-boro bisa memberikan syafaat kepadamu, aku malu kepada Allah. Akhirnya kita semua datang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya beliaulah yang kemudian meminta kepada Allah agar pengadilan akhirat segera dibuka. Maka dibukalah pengadilan akhirat itu, dan kita semua umatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Apabila sholat kita kurang-kurang, apabila bacaan Quran kita kurang fasih, apabila kita ibadah yang kurang-kurang, semuanya ditambal dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, bersyukur Bapak Junaidi menjadi umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti semuanya akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah telah dijadikan umat Nabi Muhammad. Baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi Bapak Junaidi bukan mati, bukan meninggal, tapi berpindah. Sekarang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Abul Arwah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barzah itu adalah merupakan miniatur akhirat, karena barzah dari dunia sudah pergi, akhirat belum sampai. Sampai kapan? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita semua akan ada di alam barzah sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Lama ya. Kalau 1000 tahun lagi kiamat, berarti 1000 tahun di barzah. Kalau 100 tahun lagi, berarti hanya 100 tahun lagi. Tapi bagi orang mukmin di barzah, mau lama seperti apapun, itu seperti sebentar saja. Karena ketika kemarin Bapak Junaidi habis diinterogasi oleh 2 malaikat, man robuka, man nabiyuka, dan seterusnya, bisa jawab semuanya. Malaikat itu berkata, "Nam kama naumu arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru." Kenapa dibilang seperti tidurnya pengantin baru? Bu, ingat nggak lagi pengantin baru dulu? Perasaan baru masuk kamar, udah azan subuh baik ya. Perasaan baru sebentar, udah diketok-ketok sama mertua, udah subuh telat. Masya Allah. Kenapa? Karena indahnya, bahagianya menjadi pengantin baru. Itulah gambaran orang yang di dalam barzah itu tidurnya seperti pengantin baru, sebentar perasaan. Dalam kitab, bahkan dalam kitab Syarhus Salatin Usul dikatakan begini, ketika orang soleh masuk surga, masuk alam barzah, selesai ditanya, dia kebingungan. Dia memandang ke sana kemari, tiba-tiba ada perempuan cakep Pak masuk. Perempuan cakep itu malu-malu, namanya kalau perawan itu nggak pernah lihat cowok, jadi nunduk gitu. Cowoknya pun demikian, nunduk, malu melihat ini perempuan kok cakep benar, belum pernah dilihat di dunia. Itu perempuan malu-malu nunduk sambil mainin kalungnya yang terbuat dari bazar zan, dari permata. Lagi main-main begini, putus itu kalungnya, berantakan itu permatanya. Akhirnya dua-duanya langsung refleks ingin memungut butiran-butiran dari kalung perempuan itu. Cowoknya turun, perempuannya juga nunduk, kayak film India Pak, sama-sama nunduk, kejedot kepalanya. Masya Allah. Lagi mungutin itu butiran-butiran kalung, ya, perasaan belum beres, tahu-tahu udah dibangunin, hari kiamat sudah sampai. Ibaratnya begitu Pak. Lagi asik masih mungutin butiran permata, tahu-tahu sudah kiamat. Saking sebentarnya itu di alam barzah orang yang beriman, yang mendapatkan nikmat kubur. Jadi di kuburan itu sedang bahagia. Jadi sekarang Pak Junaidi itu punya pelayan yang cantik Bu. Ya, sekarang di sana bukan sendirian, tapi ditemani dengan perempuan-perempuan cantik. Siapa itu? Sholatnya, sedekahnya, zikirnya, semuanya jadi makhluk di sana yang menghibur dia, membahagiakan dia. Bahkan kuburnya bukan hanya tanah berukuran 1x2 saja, tapi rodhotan min riyadil jannah.
tanah yang lapang penuh dengan keindahan, bunga warna-warni, taman yang baunya semerbak, taman yang begitu banyak keindahan-keindahan, ada air terjun, burung-burung bernyanyi, dan bunga warna-warni, keindahan yang sangat luar biasa bagi orang beriman. Jadi mati bagi orang beriman bukan sesuatu yang menakutkan, tapi mati bagi orang beriman adalah sampai kepada gerbang kebahagiaan di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kita berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad, kita berbahagia menjadi umat yang beriman, karena orang beriman masa depannya akan cerah, yakni setelah mati hidup kembali, itulah masa depan yang penuh dengan kebahagiaan di sana. Mari kita song-song bersama, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dibahagiakan hidup kita, di akhir hidup kita husnul khotimah, dan mati menjadi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.